الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Di video kali ini kita akan membahas pembahasan tentang permayitan, Mas. Atau perjenazahan. Oke, siap. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, langsung saja Mas ke pertanyaannya. Mungkin ngopi dulu lah Mas. Oke, siap. Kamu ngeropi, saya ngerokok ya. Monggo. Oke, biar santai. Ya, sambil saya bertanya Mas. Bagaimana hukumnya ketika ada jenazah yang dikuburkan tapi masih ada perhiasan atau harta yang ikut terkubur, seperti contohnya kan yang mungkin itu kan perhiasan yang biasanya mungkin berarti perhiasan. Ketika orang itu meninggal lupa melepasnya ya. Iya, betul. Nah, seperti itu bagaimana Mas hukumnya, Mas? Oke. Langsung kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang sering juga terjadi kemungkinan di masyarakat. Ketika ada orang meninggal, itu sudah biasa umum terjadi, itu kan dimandikan, kemudian dikafani, setelah itu disolati, dan yang terakhir itu dikubur. Pertanyaan yang masuk, ketika ada jenazah, kok di situ posisinya pada waktu memandikan ada yang kelupaan. Dalam arti ada perhiasan yang menempel pada badan pada waktu dimandikan, lupa untuk dilepas ya. Dan kemudian keluarga itu baru ingat setelah ketika jenazah itu sudah dikuburkan. Bagaimana hukumnya gitu? Ya, betul Mas. Betul. Siap. Rokok dulu biar monggo. Ini video santai ini. Langsung ke sudah saya siapkan jawabannya. Oke Mas, kita buka. Rekomendasi hukumnya adalah kitab Kasyifatus Saja. Di situ halaman 106. Jadi lengkap sekali ya itu Mas, kitab itu ya. Lengkap dong. Nanti kita menjawab harus berdasarkan referensi kitab. Jadi tidak ngawur ya, tidak pendapat pribadi. Pikir menurut saya. Ya, seperti itu. Langsung kita bacakan aja. Faslun yungbasyul mayyitu li arba'i khisolin. Jadi dikatakan di sini mayit itu hukumnya wajib untuk dibuka kembali. Dibuka kembali, sudah dikuburkan itu wajib dibuka kembali Mas Yoga. Ada masalah apa? Masalahnya dikatakan di sini li arba'i khisolin, dikatakan ada 4 perkara. 4 perkara tersebut yang nomor 1 dikatakan lil husli idza lam yatakhayyar. Nomor 1, ketika ada mayit yang di situ kok lupa dimandikan, belum dimandikan kemudian sudah dikubur, maka hukumnya wajib untuk dibuka kembali, mayitnya diangkat kemudian dimandikan. Tapi dengan persyaratan idza lam yatakhayyar, ketika mayit itu belum berubah wujudnya. Dalam arti di situ belum membusuk lah, belum membusuk. Nah, kemudian kelanjutannya lagi walitaujihihi ilal qiblah, termasuk mayit yang memang di situ dikuburkan akan tetapi posisinya tidak menghadap ke kiblat. Apakah mungkin terjadi? Ya mungkin saja. Terkadang ada tradisi di masyarakat ketika memakamkan itu menggunakan peti, ada kemungkinan terbalik. Itu juga bisa terjadi. Maka hukumnya di situ juga dibuka kembali ketika memang di situ belum berubah wujudnya. Dalam arti ya belum membusuk tadi. Ya, ketika lagi dikatakan di sini walil mali idza dufina ma'ahu. Termasuk yang nomor 3 dikatakan di sini ketika ada mayit yang di situ dimakamkan, akan tetapi mayit tersebut masih
membawa harta benda. Nah, termasuk Cincin, cincin itu ya, tadi, cincin, ya, cincin itu tadi. Maka di situ hukumnya juga nanti dibuka kembali, setelah itu diambil cincinnya. Setelah diambil cincinnya. Sedangkan yang keempat dikatakan di sini, walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha. Dikatakan di sini yang nomor 4 adalah ketika di situ ada mayit, posisi mayitnya di situ adalah mengandung, kemudian dimakamkan. Nah, diprediksi janin yang ada di dalam kandungan ini masih bisa diharapkan hidup. Maka di situ dibuka kembali, maka diambil janinnya dengan tujuan untuk menyelamatkan terhadap janinnya itu tadi. Gitu Mas Yuga. Jadi tetap harus dioperasi dulu seperti itu. Ya, otomatis seperti itu. Tujuan kita kan menyelamatkan terhadap janin itu tadi. Begitu. Gitu, Mas. Tapi kalau janin misal juga ikut sudah tidak selamat itu, tapi nanti wajib dikuburkan sendiri atau dimakamkan bersama dengan ibunya itu tadi? Nah, ini janin itu nanti kan juga berdasarkan pengarahan daripada dokter. Dengan kata lain, kalau memang diprediksi di situ masih hidup dan masih bisa diyakini di situ kehidupannya, maka dibuka kembali. Tapi kalau memang diprediksi di situ sudah meninggal, ya nggak usah dibuka kembali. Jadi sudah ikut dikuburkan aja. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, ini masih budaya lagi, budaya orang meninggal ya di masyarakat. Di daerah saya itu masih ada budaya seperti ini, Mas. Ketika ada orang meninggal kemudian diberangkatkan ke makam, itu ada budaya membuang sawur, kalau istilah Jawa, membuang sawur, seperti salah satunya membuang uang koin itu loh, uang koin. Bahkan di makam, di lokasi makam itu kadang sampai ada koin yang jatuh ke liang lahat, liang kuburnya juga. Dan kemudian sudah apa istilahnya, sudah diuruk, bahasa Indonesianya uruk itu apa? Sudah dikubur. Iya, sudah dikubur, tapi koinnya itu tadi masuk. Ya, nah, seperti itu bagaimana, Mas? Ya. Itu sering. Jadi perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya iktibar daripada sawur itu kan sodakoh, Mas Yuga. Iya, sodakoh. Dengan kata lain, ketika ada orang meninggal, ada koin yang di situ sangat banyak sekali, kemudian di situ ada kemungkinan dicampur dengan menggunakan beras kalau di Jawa. Iya, betul. Kalau betul, tidak betul. dicampur dengan menggunakan bunga. Setelah itu perjalanan dari rumah menuju ke makam itu kan disawurkan. Dalam arti kalau bahasa Indonesia dibuang. Itu memang secara tradisi masyarakat itu memang tujuannya untuk sodakoh. Tapi itu menurut pandangan saya pribadi itu memang boleh tapi kurang tepat. Kalau sodakoh kan kalau di jalan kita buang, itu nanti tidak semuanya uang itu bisa diambil orang. Manfaatnya kurang. Terkadang dibuang di situ terlalu jauh, kemudian tidak ditemukan koinnya, sehingga orang lain juga tidak bisa memanfaatkannya. Maka lebih seyogyanya, lebih bagusnya sawur itu tidak usah diwujudkan koin, akan tapi diberikan pada orang-orang aja, malah lebih bermanfaat. Jadi langsung diberikan ke anak kecil atau anak yatim seperti itu ya, atau disedekahkan ke masjid dengan tujuan untuk pahalanya ditujukan ke mayitnya, seperti itu. Apalagi kalau sahurnya itu hanya wujudnya sebatas koin, Mas juga. Itu ketika dilempar itu banyak yang hilang. Atau mungkin banyak yang tersembunyi, mungkin di bawah batu atau mungkin di bawah daun-daunan gitu. Kalau sahurnya itu menggunakan 100.000 atau 50.000, itu saya kira tetap banyak orang yang berebutan ya. Tapi malah konflik. Nanti berurusi mayat lah, malah rebutan uangnya. Malah konflik gitu. Nah, terus lagi lanjut pada poinnya itu tadi. Nah, bagaimana kalau sawur itu nanti sampai masuk kepada liang lahat? Iya. Ya sama saja. Sawur itu wujudnya juga koin, di situ termasuk juga harta, maka nanti disamakan hukumnya dengan kondisi emas itu tadi. Maka saya sering mengatakan
sebisa mungkin ketika seseorang itu membawa sawur sebelum masuk di dalam pekuburan, pintu kubur, di pintu kuburan itu seyogyanya dihabiskan sekalian. Jangan sampai nanti dibawa masuk. Nanti sangat riskan sekali masuk di dalam liang kuburan itu tadi. Maka lebih baik dihabiskan dahulu gitu. Ya. Saya kira udah jelas ini Mas. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika ada mayat atau jenazah yang dikuburkan dan masih membawa harta benda, itu wajib dibongkar kembali selama mayat masih utuh ya Mas. Ya masih belum berubah. Masih belum berubah wujud atau istilah kasarnya belum membusuk. Dan tradisi sahur kalau di daerah teman-teman masih ada, itu sebenarnya juga tidak apa-apa, cuma kurang tepat ya Mas. Ya kurang tepat. Jika memang berniat sedekah, alangkah lebih baik langsung diberikan kepada anak yatim atau ke masjid atau ke apalah, langsung menyasar. Iya, langsung menyasar. Nggak perlu dibuang-buang ya. Itu. Kalau dibuang kan belum tentu ada yang ngambil ya Mas. Betul, ya. Apalagi malah mubazir itu kan. Ya mungkin itu dulu Mas video kali ini. Oke, siap. Jika memang nanti ada teman-teman ada yang ditanyakan terkait fikih atau budaya-budaya yang ada di daerah jenengan, silakan bisa tanyakan ke kolom komentar. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya katakan di sini kita tidak bermaksud menggurui, karena di sini kita juga belajar bersama dan sharing-sharing juga. Dan jika memang ada kata yang salah dari kami atau mungkin ada rekomendasi kitab lain yang membolehkan, silakan bisa di masukkan ditulis di kolom komentar. Ditulis di kolom komentar agar kita juga bisa menambah ilmu. Oke, ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا